Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alia Atta Aziza dengan akhiran NIM 099 dari kelas Gizi 2D. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kardiovaskular jantung dan pembuluh darah. Apa sih sistem kardiovaskular? Sistem kardiovaskular adalah sistem organ dalam tubuh yang bertanggung jawab untuk mengangkut darah, oksigen, dan nutrisi ke seluruh tubuh, serta membawa kembali darah yang terdeoksigenasi dan zat sisa metabolisme. Fungsi sistem kardiovaskular untuk memompa darah ke seluruh tubuh, membawa oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan oleh sel-sel jaringan dan organ yang dapat berfungsi dengan baik. Sistem peredaran darah manusia fungsinya adalah untuk mengedarkan oksigen, nutrisi, hormon, dan sisa ke seluruh tubuh. Bagian utama dari sistem peredaran darah manusia ada 3, yaitu jantung, pembuluh darah, dan darah. Yang pertama ada jantung. Jantung adalah organ utama dari sistem peredaran darah di dalam tubuh manusia. Berfungsi sebagai pemompa untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Jantung memiliki 4 ruang, 2 serambi, dan 2 bilik. Fungsi dari serambi adalah untuk menerima darah dan mempersiapkannya untuk dipompa ke bilik. Fungsi dari serambi kanan adalah menerima darah kotor dari tubuh dan serambi kiri menerima darah bersih dari paru-paru. Selanjutnya fungsi dari bilik kanan. Fungsi dari bilik kanan untuk memompa darah keluar dari jantung menuju paru-paru, dan fungsi dari bilik kiri adalah untuk memompa darah keluar dari jantung menuju seluruh tubuh. Selanjutnya yaitu lapisan jantung. Lapisan jantung ada 3. Yang pertama ada endokardium, lapisan terdalam jantung, melapisi ruang di dalam jantung dan menutup katup jantung. Nah, lapisan endokardium ada di bagian bawah sini. Selanjutnya yang kedua ada miokardium, lapisan tengah yang terdiri dari jaringan otot jantung, memberikan kekuatan pada jantung untuk memompa darah. Lapisan miokardium ada di tengah sini. Dan yang ketiga ada epikardium. Lapisan terluar jantung berfungsi sebagai lapisan pelindung dan memberikan nutrisi pada jaringan jantung. Lapisan epikardium ada di bagian atas ini. Selanjutnya darah. Darah adalah cairan khusus yang sebagian besar terdapat di dalam pembuluh darah. Memiliki 4 komponen utama, yaitu sel darah merah, sel darah putih, trombosit, dan plasma. Fungsi dari sel darah merah yaitu mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, sel darah putih melawan penyakit dan melindungi tubuh dari infeksi, trombosit membantu proses pembekuan darah, plasma, cairan kuning pucat tempat komponen lain mengapung di dalamnya. Fungsi darah adalah yang pertama, sebagai pembawa zat-zat makanan dari sistem pencernaan sel tubuh. Yang kedua, mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Yang ketiga, sebagai pertahanan tubuh terhadap serangan penyakit. Yang keempat, memelihara keseimbangan cairan tubuh. Yang kelima, memelihara suhu tubuh. Selanjutnya yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah adalah saluran atau tabung yang mengalirkan darah ke seluruh tubuh manusia. Ada 3 jenis pembuluh darah, yaitu vena, arteri, dan kapiler. Masing-masing berbeda dalam ukuran dan struktur. Pembuluh darah arteri memiliki dinding paling tebal di antara ketiganya, memungkinkan menahan tekanan tinggi yang dihasilkan oleh jantung. Kapiler memiliki dinding paling tipis yang memungkinkan zat seperti oksigen dan gula untuk dapat melewati dindingnya, masuk atau keluar dari darah. Yang ketiga ada vena, tidak terlalu berotot dan elastis dibandingkan dengan arteri, sehingga darah dapat mengalir melaluinya dengan tekanan rendah, memiliki katup khusus yang membantu darah mengalir satu arah. Fungsi dari arteri adalah untuk mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Fungsi dari vena mengembalikan darah ke jantung, dan fungsi dari kapiler membantu pertukaran zat di antara darah dan jaringan. Selanjutnya adalah gangguan pada sistem kardiovaskular. Yang pertama ada penyakit arteri koroner. Penyakit arteri koroner adalah
Penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah jantung yang menyebabkan nyeri dada atau serangan jantung. Yang kedua ada serangan jantung, kerusakan atau kematian jaringan jantung akibat aliran darah yang terputus. Yang ketiga ada gagal jantung, kondisi di mana jantung tidak dapat memompa darah dengan efektif ke seluruh tubuh. Yang keempat, ada penyakit katup jantung, kerusakan pada katup jantung yang menyebabkan aliran darah yang tidak normal. Yang kelima ada aritmia, gangguan irama jantung yang menyebabkan detak jantung tidak teratur. Yang keenam ada stroke, gangguan aliran darah ke otak yang menyebabkan kerusakan jaringan otak. Yang ketujuh ada penyakit arteri perifer, penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah di kaki atau lengan yang menyebabkan nyeri saat berjalan. Yang kedelapan aneurisma, pelebaran dinding pembuluh darah. Yang kesembilan penyakit vena, gangguan pada vena yang dapat menyebabkan pembengkakan, nyeri atau pembentukan gumpalan darah.